Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Harmoni, hari ini kita ketemu lagi dalam podcast Harmoni Punya Cerita dalam episode yang sangat menarik. Kali ini kita kedatangan tamu Pak Yogi Asidik selaku FB Manager Hotel Harmoni Garut dan Chef Ihsan selaku eksekutif chef di Hotel Harmoni Garut. Apa kabar Pak Yogi dan Pak Ihsan? Baik, Alhamdulillah Baik-baik Pak. ya, alhamdulillah. Jadi kita hari ini coba akan sharing ataupun ngobrol-ngobrol mengenai peluang bisnis F&B dan juga mungkin tantangan F&B ya, terutama di Hotel Harmoni Garut ataupun juga di Kabupaten Garut. Dan sahabat Harmoni ini saya baca-baca biografi dari kedua narasumber ini Pak Yogi Asidik ini sangat luar biasa. Dia pernah ke berbagai tempat, pernah ke Kalimantan dan juga kemana kalau nggak salah ke Timur Tengah ya Pak Yogi. Betul. Bisa sedikit cerita Pak Yogi perjalanan karir Pak Yogi itu kok sampai bisa ke Harmoni Garut? Oke, terima kasih Pak Gang ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Nama saya Yogi Asidik. Saya kebetulan sebagai F&B Manager di Hotel Harmoni Garut. Oke. Sebenarnya awal pertama saya bekerja di dunia perhotelan ini dari tahun 2000 Pak ya. Tahun 2000. Dari Begitu tahun lulus kuliah gitu ya. Betul. Oke. Nah, di tahun 2000 tepatnya di daerah Jakarta Pusat. Selama 12 tahun saya berada di Jakarta, baru setelah itu saya ingin melanjutkan kerjaannya itu ke luar negeri Pak. Luar Jadi negeri. ada rencana pengen cobalah ke luar negeri Iya, waktu itu ya. Dan alhamdulillah akhirnya saya dapat posisi di sana di hotel Swiss Hotel Mekah Pak ya, di Saudi Arabia. Selama 5 tahun baru saya pulang ke Kalimantan. Baru dari Kalimantan saya sempat ke Tasikmalaya juga, Oke. terus ke Bengkulu, baru akhirnya saya dapat di Hotel Harmoni Garut. Ya. Berarti udah berapa lama di Hotel Harmoni Garut Pak Yogi? Saya itu join dari tahun 2020, tepatnya pas lagi Covid Pak. Berarti ya, waktu itu. mau 4 tahun ya Udah sekarang 4 ya tahun. 2024. Iya betul. Oke, dan nih Chef Ihsan nih juga sangat luar biasa ya dengan kita lihat pengalamannya dalam kuliner, wah, masak memasak nih. Pak Ihsan juga lama di Bandung ya juga mungkin sampai ke Garut. Nah, Chef bisa cerita sedikit bagi sahabat Harmoni bagaimana kok bisa terdampar ke Garut ini nih? Bagaimana? ya mungkin udah rezekinya Pak ya di Garut. Saya emang lama di Bandung. Kita ke Garut kurang lebih tahun 2011 akhir November. 2011 akhir. November kebetulan jadi eksekutif chef di Hotel Terama di Garut. Oke. Dan sekarang di Hotel Harmoni Pak. Jadi udah tahun berapa masuk Hotel Harmoni? 2018 Pak, kurang lebih 6 tahun. Mau ini ya udah mau 6 tahun ya. Iya betul. Oke, Chef sama Pak Yogi, kita kan sekarang ya perkembangan food and beverage, kuliner dan lain-lain memang sangat pesat sekali ya, Iya. baik di nasional lah. Kita juga lihat di Garut semakin banyaknya persaingan, baik yang rumah makan, kafe yang buka juga ada, beberapa hotel juga yang buka ya di Garut. Nah, kalau Pak Yogi tuh melihatnya seperti apa? Ada gak sih bagaimana nih Pak Yogi melihat selaku FBM di Hotel Harmoni Garut melihat perkembangan dunia F&B yang sangat pesat ini? Oke, mengenai perkembangan dunia F&B Pak ya di Kota Garut, memang pada saat ini sudah banyak hotel-hotel yang sudah berdiri lah. Mungkin nanti ada hotel-hotel yang baru juga gitu. Tapi kalau dari segi untuk segi dari pendapatan, Ya. mungkin nanti ke depannya kita harus lebih konsisten lagi aja dari segi servis, terutamanya dari segi pelayanan. Dan jangan lupa juga kita harus menjalin terus komunikasi dengan tamu gitu. Jadi biar seperti family lah dengan tamu itu seperti itu. Mungkin kalau dari segi fasilitas mungkin dari semua hotel juga Hampir sama ya hampir gitu sama ya. lah, tidak ada ini, tidak terlalu jauh bedanya. Cuma mungkin menurut saya sih dari segi servis aja, pelayanan aja kepada tamu yang harus kita pertahankan. Betul. Gitu, sampai. Jadi memang salah satu bagaimana hotel bisa bertahan itu adalah memberikan pelayanan konsisten kepada para tamu. Dan jangan lupa selain pelayanan tentu adalah makanan yang enak, cita rasa yang enak. Nah ini Chef, bagaimana sih cara konsisten Chef Ihsan bisa menjaga agar makanan yang dikeluarkan oleh Harmoni Hotel Garut itu tetap merasa enak dan enak sekali. Itu bagaimana sih caranya? Mungkin ada trik yang bisa dibagikan? Paling untuk triknya di bidang makanan khususnya Pak ya. Betul. Kita harus tahu dulu karakter lidah di kota tersebut. Oke, Contohnya di Garut ini karakter lidah orang Garut itu lebih ke gurih, pedas. Khas Sunda gitu ya? Iya, khas Sunda itu Pak.
Kalau insya Allah kalau udah mengetahui karakter satu kota, contohnya di Garut ini, insya Allah pasti banyak diminati makanan kita, Pak. Jadi makanan kita lebih banyak makanan-makanan nasional tapi dikuatkan dalam bumbunya. Iya, betul. Bumbunya bumbu Sunda gitu ya yang lebih ini. Kalau apa menu andalannya apa sih kalau di Hotel Harmoni Garut nih? Yang memang orang tuh kalau datang ke hotel wajib coba nih menu ini. Ada salah satu beberapa menu-menu andalan kami, Pak. Salah satunya ada tongseng sorongot, itu Tongseng sorongot. tongseng sorongot itu ada tongseng kambing dan juga sapi. Pilihannya. Ada juga nasi liwet, itu kebetulan kita pernah jadi juara. Nasi liwet domba ya. Nasi liwet domba pernah jadi juara. Dan yang terakhir ada pizzanya itu beda dari yang lain. Kita dari segi ukurannya setengah meter kali setengah meter. Oh, panjang ya, dan memang toppingnya sama atau beda-beda? Toppingnya beda-beda, Pak. Kita kasih 4 varian. Oke. Dan memang bagi sahabat Hotel Harmoni, Chef Ihsan ini sama timnya pernah meraih juara pertama dalam kuliner Nusantara di Garut yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2021 ya, Chef ya. Betul, 2021. Dan menjadi mungkin satu kebanggaan bagi tim, dan juga pernah beberapa kali kolaborasi dengan acara kuliner yang ada di TV nasional. Kalau nggak salah ada Trans TV ya waktu itu ya, juga ada Kompas TV. Nah, ini kan antara FB Service Pak Yogi dengan Kitchen itu saling berhubungan. Terus Pak Yogi bagaimana nih? Ini Pak Ihsan sudah bikin makanan yang enak. Nah, Pak Yogi menjualnya ataupun bagaimana supaya orang itu tertarik untuk datang ke restoran dan menikmati makanan yang sudah disiapkan oleh Chef Ihsan dan tim, itu apa nih upaya yang Pak Yogi memperkenalkan makanan itu? Betul. Jadi upaya dari orang depan, Pak, ya, dari tim servisnya itu lebih ke mereka harus dibekalin dengan knowledge-nya juga ya. Jadi biasanya kalau misalkan ada menu baru, terutama menu-menu yang andalan seperti itu, Chef juga mungkin dari awal sebelumnya sudah mengadakan presentasi dulu ya, Chef ya. Betul. Jadi kita diundang semuanya. Tes food gitu ya? Tes food, Pak. Jadi anak-anak juga nanti pas begitu di hari H kita jualan, mereka sudah dibekalin dengan knowledge-nya. Jadi bisa memperkenalkan makanan itu kepada tamu dengan pede gitu, Pak, seperti itu. Dan itu emang saya usahakan semua orang harus mengetahui produk yang kita punya gitu. Ya, jadi memang mungkin harus punya upselling gitu ya, inform kepada tamu menu ini seperti apa, dibikinnya seperti apa, bahan bakunya seperti apa. Betul, seperti itu. Nah, kita lihat kalau F&B kan sekarang bukan mengenai makanan dan minuman ya, juga perlu mengadaptasi dengan teknologi dan perkembangan zaman. Ini dan penuh dengan kreativitas. Nih kalau di Hotel Harmoni bagaimana sih menjaga konsistensi? Apakah per berapa bulan? Biasanya kalau di tempat lain kan ada keluar menu signature. Kalau di Harmoni sendiri menu signaturenya tuh apa? Kalau di Harmoni itu sendiri menu signaturenya lebih ke tadi ya, Pak, ya, yang nasi liwet domba Garut itu berupa paket ya. Selain itu juga kita kan ada promo yang per 3 bulan juga. Per 3 bulan. Nah, itu kita bikin promo selama 3 bulan. Nanti Chef juga akan mengganti gitu. Dan kalaupun nanti kedepannya emang menu tersebut laku gitu ya, kita nanti akan masukkan, Pak, ke menu yang ada di reguler gitu ya. Jadi nanti kita juga akan kita cek di menu engineeringnya seperti apa, mana aja yang memang tidak laku akan kita delete atau remove lah. Jadi per 3 bulan selalu mengeluarkan menu-menu yang baru. Ini saya pernah lihat di Kompas TV ya waktu tayangan dengan Bang Benu Bulu ya mengenai makanan khas yang memang diolah oleh Chef Ihsan dan tim. Itu waktu itu makanannya itu apa ya? Nah, iga Gunung Guntur, Pak. Iga Gunung Guntur. Nah, itu iga Gunung Guntur itu sendiri apa sih bahan bakunya seperti itu? Itu berbahan dasar iga sapi, Pak, potongan iga sapi. Kita dengan marinasi yang ciri khasnya kita, Pak, ciri khasnya Harmoni dengan rempah-rempah seperti itu. Dengan dipadukan dengan ada beberapa sayuran dan kita kerupuknya tuh diganti dengan tempe, dengan uniknya tuh, Pak. Jadi nggak memakai kerupuk tapi tempe kering. Tempe kering digoreng gitu ya. Iya. Sebenarnya itu bahan dasarnya jadi iga tapi memang diolah dengan rempah yang khasnya Harmoni dengan lidah Sunda mungkin ya. Betul, Pak. Dan menarik sekali. Dan memang kenapa dinamakan iga Gunung Guntur?
Kebetulan view restoran kita menghadap Gunung Guntur, apa salahnya sih kita promosikan juga seperti itu, Pak. Jadi bagi sahabat Harmoni kalau mau ke Harmoni Hotel Garut boleh mencoba tadi signaturnya sudah disebutkan oleh Pak Yogi, nasi liwet domba yang pernah jadi juara pertama dan iga Gunung Guntur. Boleh dicoba. Dan Chef, ini kan salah satu hal yang penting dalam dunia kuliner ataupun dunia masak-memasak adalah pengolahan dan juga bahan baku. Ini bagaimana supaya tetap menjaga bahan bakunya tetap fresh, pengolahannya juga tetap bagus, itu bagaimana sih Chef? Apa rewel gitu ke purchasing, wah ini harus yang ini, harus ini, gimana tuh menjaga tetap bahan bakunya tuh tetap yang fresh dan juga begitu disajikan jadi enak kayak gitu. Betul Pak, apa yang Bapak katakan, kita harus ada dukungan dari pihak lain. Betul. Contohnya dari purchasing, nanti purchasing meminta bahan baku makanan yang terbaik dari supplier. Dari situ kita pengolahannya pun harus baik Pak, benar-benar bersih, benar bahan-bahan yang super seperti itu. Nanti setelah finishing pemasakan otomatis rasanya juga harus itu ya. Jadi bagi sahabat Harmoni bahwa makanan itu ada beberapa hal ya. Satu, bahan bakunya yang mesti baik, kemudian pada saat pengolahan, dan juga ketiga adalah pada saat penyajian. Di sana ada kalau tuh seni-seni dibikin seni-seni pakai garnish, jadi orang juga tertarik kayak gitu. Nih Pak Yogi, ini kan kalau nggak salah Harmoni juga nih pasti saingannya banyak selain hotel. Kemudian ada restoran, ada kafe ya. Ini bagaimana supaya tetap orang itu ini meyakinkan bahwa orang datanglah ke Harmoni, nikmati makanannya, kemudian ambiennya juga bagus seperti itu. Bagaimana meyakinkan, mempromosikan hotel kepada tamu-tamu? Untuk mempromosikan makanan di Hotel Harmoni itu Pak, saya lebih ke harus banyak mengeluarkan menu-menu yang tadi saya bilang yang lebih atraktif juga gitu ya. Jadi setiap malam minggu juga saya suka adain akustikan gitu. Selain itu kan itu juga bagus lah untuk menarik peminat tamu untuk datang ke hotel gitu ya. Selain itu juga dari segi makanan memang kita benar-benar dicek hygiene sama sanitasinya itu benar-benar harus kita jaga gitu ya. Dan kita juga sudah menerapkan di hotel kita ini. Gitu. Kalau harga? Kalau harga juga masih bisa beradu gitulah. Bersaing lah Pak. Bersaing gitu dengan nggak terlalu mahal-mahal. Kita sesuaikan dengan daerah Garut aja. Garut. Kita compare harga dengan tempat lain. Tidak mahal, tetapi tes sama cita rasa tetap paling enak. Ini lagi nih. Sekarang kan orang tuh gak mesti datang ke tempat ya kalau buat mau makan. Ada namanya online, bisa pakai Grab dan lain-lain. Nah, punya kepikiran nggak? Wah nih, supaya bagaimana meningkatkan pendapatan, misalkan yaudah yuk kita buka by online aja, pesanan online kayak gitu. Ada gak sih arah kesana dari Pak Yogi ataupun Chef Ihsan kayak gitu? Ada, sebenarnya saya juga rencananya mungkin tahun 2025 nanti akan kita bahas lah mengenai penjualan online seperti itu ya. Mungkin bisa lewat Grab ataupun lewat Traveloka segala macam gitu, seperti itu. Dan mungkin insya Allah ke depan juga saya tuh pengennya nanti akan mengadakan outside catering gitu Pak ya. Jadi nanti siapa yang mau ngadain acara di luar boleh lah gitu lewat Harmoni langsung, nanti kita kirim semua gitu dari karena mungkin catering nanti bukan jadi salah satu perkembang bisnis, bukan hanya orang bisa datang ke tempat, tapi kita juga bisa mengadakan outside catering. Betul. Nah, ini kalau kita bicara outside catering kan dimasak di tempat, kemudian kita harus keluar. Jadi kan kadang-kadang kalau kita nyaga ini mah kadang-kadang makanannya jadi layu atau dingin. Kalau udah dingin kan makanannya taste-nya juga jadi berkurang. Betul. Ini nanti mensiasatinya seperti apa nih Chef? Kalau tetap makanan tetap fresh, kalau sayuran kemudian rasanya tidak berubah kayak gitu. Kalau kita nanti mau outside catering tadi kata Pak Yogi. Paling untuk outside catering kita sebagian masak di sini Pak, untuk yang pematangannya lama seperti daging-dagingan. Tapi kalau sayuran dan gorengan itu kita biasanya pengalaman saya Pak di lokasi langsung. Jadi kita bawa peralatan sendiri juga. Dibawa setengah matang, kemudian nanti diproses pematangan finishing di outside catering. Oh ya. Sebenarnya Pak, kalau outside catering itu emang harus banyak yang diperlukan ya. Betul. Jadi emang harus
biaya juga lumayan nih ya. Invest juga Betul, gitu kan. karena kita harus punya warmer box ya Chef ya. Betul. Jadi biar makanan itu dibawa ke sana itu emang tetap panas gitu. Tapi kan kalau kita bicara secara perkembangannya itu kuliner outside catering bakal menjadi apa namanya pangsa market segmen yang baru gitu ya. Kalau memang invest ya siapa tahu kan mungkin bisa diinvest, tapi kan nanti berbanding terbalik dengan revenue yang akan di apa namanya didapatkan. Kemudian apa namanya ini nih secara sekarang kan harga-harga sudah naik, kemudian apa namanya perkembangan ekonomi juga kan, apalagi sekarang katanya ya kaum menengah tuh naik tidak turun tidak gitu ya. Nah bagaimana Pak mungkin juga dari supplier ataupun ini juga harga-harga ini bagaimana Pak Ihsan caranya triknya nih biar nanti bisa dilihat supaya food cost-nya itu tetap aman nih Chef, bagaimana tuh mensiasatinya dengan kenaikan harga sementara harga jual sama Pak Yogi jangan dulu naik deh, kalau dinaikkan nanti gak ada yang beli. Nah bagaimana tetap menjaga konsistensi food cost-nya itu apa nih Chef triknya? Yang pertama Pak, untuk menjaga konsistensi food cost saya selalu setiap hari di controlling mengenai food cost. Terus yang kedua misalkan kita tiap hari harus kita lihat dengan apa namanya fluktuasi harga makanan, sayuran contohnya Pak. Misalkan cabai lah, kita bilang cabai lagi di atas harganya, kita bisa diganti dengan jenis cabai yang lain misalkan yang lain. Pak ya. Tanpa menghilangkan pedasnya gitu ya? Iya betul Pak. Jadi bisa dibulak-balik lah, ada subsidi silang begitu Pak. Berarti adalah controlling gitu ya, betul, bagaimana supaya tetap food cost-nya terjaga, makanannya tetap enak dan juga harga juga mungkin apa namanya masih tetap ramah di kantong gitu ya Pak Yogi ya. Pak. Nah selanjutnya tantangan nih, menurut Pak Yogi tantangan kedepannya seperti apa sih di dunia F&B ini yang ya kalau kita lihat apa perkembangannya sangat cepat sekali ya F&B itu kuliner itu. Oke, untuk tantangan Pak pastinya kedepannya akan semakin berat lah ya. Yeah. Dimana hotel-hotel sudah banyak yang buka, mungkin nanti juga kafe-kafe. Sementara kita kalau misalkan tidak ada peningkatan ataupun dari segi makanan gitu bakalan berat. Jadi mungkin kedepannya harus membuat promo-promo lagi aja seperti itu, yang lebih berbeda lagi gitu seperti itu. Dan jangan lupa juga kita harus ditunjang dengan dengan keadaan zaman sekarang gitu, lebih ke bikin menu-menu yang kekinian gitu ya. Kekinian seperti itu gitu. Nanti kita lihat di pasarnya seperti apa, nanti kita ikut. Ya karena kalau kita ini ya chef itu harus penuh daya kak seniman gitu ya, bisa membuat makanan jadul jadi enak, kemudian makanan-makanannya yang sekarang tuh banyak teknik-teknik teknik-teknik memasak mengolah makanan yang sudah berkembang ya chef ya. Betul. Nah kalau Chef Ihsan sendiri nih menghadapi tantangan-tantangan yang tadi disebutkan oleh Pak Yogi, bagaimana mensikapinya kayak gitu? Apa wah kita harus per bulan bikin kreasi menu, bikin menu yang baru, bikin menu yang sesuai dengan kondisi zaman, atau bagaimana tuh seperti itu? Kalau di Garut sendiri Pak lumayan pesat ya, seperti yang tadi Pak Yogi bilang, kita harus berani mengeluarkan menu-menu baru, tapi dengan tidak mengenyampingkan rasa khas kota tersebut, lidah kota tersebut Pak. Sekarang di Garut tuh lagi ramenya beef meltik Pak. Beef meltik. Itu salah satunya daging yang disuntikan dengan lemak nabati Pak, itu lagi ramai di Garut dengan harga murah. Insya Allah itu ada dari rencana saya Pak. Bikin beef meltik gitu ya? Iya, itu ada dari rencana saya. Atau bisa juga kayak ini Pak, kayak misalkan kita mengadukan ini chef yang dari stick misalkan ya, dari bahan dasarnya misalkan dari jengkol gitu ya. Stick jengkol bisa aja Pak. Kolaborasi makanan bisa. Tapi dengan makanan jadul dibikin kekinian gitu, teknik memasak yang gini-gini. Tapi tidak berbau gitu. Sama ini kan sekarang juga tingkat pola pikir ataupun hidup ini kan sekarang sudah beralih misalkan ke yang serba makanan sehat kayak gitu, punya kepikiran wah ini nih kayaknya belum ada nih yang bikin makanan-makanan healthy food ataupun makanan-makanan sehat di hotel-hotel. Punya kepikiran mau bikin kayak gitu gak, Chef? Kalau saya sudah sih Pak, kepikiran menu-menu diet. Saya udah kepikiran menu-menu diet atau vegetarian food gitu ya. Karena sudah beberapa kali ada tamu
kami yang minta menu vegetarian. Dan alhamdulillah kepake sama mereka. Jadi mungkin bagi sahabat Harmoni yang memang polanya sedang makanan-makanan sehat, kalaupun ke Harmoni Hotel juga jangan takut, di Chef Ihsan akan menyediakan menu-menu yang healthy food ataupun yang memang berbasis vegetarian tanpa daging-dagingan kayak gitu. Betul. Ya. Pak Yogi, kira-kira tahun 2025 apa nih harapan buat F&B terutama di Hotel Harmoni Garut? Ini mendekati tahun-tahun 2025 nih. Oke, harapan saya Pak untuk di F&B ya mungkin kedepannya terutama hotel kita lah ya, di Hotel Harmoni Garut, mudah-mudahan F&B itu akan lebih meningkat lagi dari segi penjualan, revenue segala macam, karena kan tidak menutup kemungkinan F&B kan adalah outlet terbesar gitu ya untuk menghasilkan revenue di selain dari kamar gitu, seperti itu. Jadi sih harapan saya dengan nanti adanya Chef Ihsan membuat makanan-makanan yang baru dengan menu-menu yang baru ataupun lebih ke modern atau seperti apalah Chef nanti bikin seperti itu, ya insya Allah mudah-mudahan kedepannya mungkin akan lebih dikenal lagi di tempat lain gitu, di luar gitu ya. Ya saya sih berharap seperti itu, nanti kedepannya F&B di Hotel Harmoni lebih bagus lagi aja gitu. Kalau Chef Ihsan harapan nanti tahun 2025 harapannya mau seperti apa nih? Sebenarnya harapan di 2025 banyak sekali sih Pak ya. Salah satu yang tadi Pak Yogi bilang, kita akan ingin rencananya ada outside catering seperti itu Pak. Dan menu-menu baru yang istilahnya kan di Garut tuh identik dengan aci-acian Pak. Bakso aci, mie aci gitu ya. Tapi dengan dikolaborasikan dengan menu-menu lain Pak. Kan sekarang zamannya zaman fusion Pak untuk makanan. Betul. Jadi tidak ada namanya aci misalkan dipadukan dengan daging, itu kalau zaman dulu boleh dibilang rancu lah. Tapi sekarang zamannya fusion enggak. Ditabrak-tabrakin gitu ya. Ya betul, tabrak-tabrakin pasti nyambung lah. Nyambung itu. Oke, sahabat Harmoni, jadi banyak hal yang memang nanti akan dilakukan oleh Hotel Harmoni, terutama di bagian F&B-nya menyikapi tantangan di tahun 2025. Dan jangan lupa juga bahwa di Hotel Harmoni juga nanti bisa outside catering, tinggal datang ataupun menghubungi sales yang di Hotel Harmoni Garut, dan juga tiap 3 bulan selalu akan keluar menu-menu baru yang tentunya menunya tetap menjaga cita rasa khas Hotel Harmoni Garut yang memang banyak dengan rempah-rempah khas Sundanya. Dan juga terakhir dari saya Pak Yogi dan Pak Ihsan, target Pak Ihsan sama Pak Yogi tahun 2025 seperti apa? Target nih. Target dari F&B ya Pak ya? Ya bisa target F&B, target pribadi kayak gitu. Wah saya pengen jadi direktur of F&B hotel mana gitu. Target saya sih nggak jauh-jauh Pak, nggak muluk-muluk gitu. Saya pengen jadi GM aja kayak Bapak. Wih, keren. Pak Ihsan? Kalau saya Pak, keinginan di tahun 2025 ya mudah-mudahan bisa terwujud, kita punya dapur baru Pak. Kenapa? Amin. Alasannya saya ingin menu-menu ala carte pengen bervariasi Pak. Betul. Pengen lebih bervariasi. Ya mudah-mudahan, karena tadi juga kan ada outside cateringnya juga. Dan mudah-mudahan apa yang jadi harapan Pak Yogi juga Pak Ihsan dapat tercapai di tahun 2025. Pak Ihsan tetap konsisten menjaga makanan Hotel Harmoni tetap enak sama tamu-tamunya, dengan tetap menjaga ciri khas dari Hotel Harmoni Garutnya. Juga Pak Yogi juga bisa tetap memberikan pelayanan terbaik bagi tamu-tamu yang memang baik itu datang ke restoran ataupun mengadakan meeting ataupun acara di Hotel Harmoni Garut. Baik sahabat Hotel Harmoni, sahabat podcast Harmoni Punya Cerita, sesi kali ini kita sudah berbicara banyak dengan Pak Yogi selaku FB Manager Hotel Harmoni Garut, dan juga Chef Ihsan selaku eksekutif chef di Hotel Harmoni Garut. Terima kasih Pak Yogi dan Pak Ihsan atas kedatangannya, atas bincang-bincangnya, atas sharingnya, dan semoga apa yang kita bicarakan bisa menjadi tambahan ilmu bagi sahabat podcast Harmoni Punya Cerita. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa selalu menyaksikan podcast Harmoni Punya Cerita di channel Harmoni TV. Tetap like,
komen, dan subscribe channel TV-nya. Dan jangan lupa datang ke Hotel Harmoni Garut yang ada di Jalan Cipanas Baru nomor 78 buat menikmati kuliner, menikmati makanan yang disiapkan oleh Chef Ihsan, tentunya dengan berbagai macam makanan, ada yang lokal, ada yang internasional, ada yang nasional. Terima kasih sekali lagi, saya Ageng Sutadireja didampingi oleh Pak Yogi dan Pak Ihsan mengucapkan sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.